kemarin kita hadir di Cianjur, mendatangi keluarga besar agen-agen Madukana di Cianjur untuk memantapkan saudara-saudara Madukana di sana, dan doakan rekan-rekan semoga perjalanan kita ke Jakarta selamat, tidak ada halangan apapun. Dan hari ini agenda kita untuk ke Jakarta untuk ketemu beberapa perusahaan-perusahaan besar yang akan berkolaborasi dengan Madukana. Dan ingat, saat ini pandemi, jaga kesehatan, dan jangan lupa kalau pagi minum Madukana dulu, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami selalu ingin mendorong dan memotret pemulihan ekonomi, dinamika politik, dan peningkatan kesejahteraan rakyat di Jawa Tengah, khususnya di tahun 2022 ini. Maka saya sangat tertarik atas perkembangan bisnis yang luar biasa di Kabupaten Pati. Ya, ini pelakunya adalah salah satunya adalah Pak Bunari, ya, yang sukses merintis bisnis Madukana. Nah, siap Pak Bambang. Ini mudah-mudahan bisa memberi inspirasi kita semua bagaimana mengembangkan bisnis. Menurut saya sih dalam waktu yang sangat singkat berkembang sangat besar. Nah, mungkin bisa diawali cerita Pak Bunari ya, mungkin mulai kecil, merintis bisnis, bertani, kegiatan macam-macam, jadi guru, mengelola sekolah maksud saya. Siap. Bisnis madu ternyata sukses luar biasa. Silakan Pak. Ibarat cerita, bukan ibarat ini Pak, cerita. Saya sering ngisi UMKM itu dengan topik itu life story Pak Bambang. Jadi ketika 2020 itu saya dipanggil di PMPTSP Pati, Pak Giono waktu itu yang kepala dinasnya, melalui Kabid UMKM Bu Endah, saya disuruh ngisi UMKM Kabupaten Pati. Dengan judul Sukses Life Story Pak Bambang. Tapi yang sukses itu tak sunyorek. Suksesnya corek aja Mbak. Nanti dikira saya itu sombong. Saya seperti itu. Akhirnya dengan judul Life Story. Jadi setelah secara singkat dari sejak lulus SMA saja Pak. SMA kelas 1 gitu ya. SMA kelas 1 naik kelas 2.
ketika tahun 90-an itu ada film yang judulnya itu Lupus, Pak. Oh iya. Mungkin Bapak masih ingat, Itu ketika anak-anak SMA zaman itu tuh pasti baju yang depan itu dibledeh, terus yang baju samping dilinding, terus pakai tas yang tulisannya tas ransel champion itu loh, Pak. ya. Nah itu. Terus pakai sabuk yang dari kulit, ada jahitan di luar itu saya tuh sampai mimpi-mimpi tidak bisa keturutan untuk beli tas itu, Pak. Nah, setelah saya naik kelas 2, kepengen cari tas itu, saya merantau ke Jakarta, Pak. Merantau ke Jakarta, di toko bangunan Jakarta itu, di perusahaan, intinya saya masih ingat, di daerah Pancoran, Jakarta Selatan, desanya kalau tidak salah Pengadegan Selatan, Pak. Oh iya ada. Nah, daerah situ saya kerja di situ 2 bulan, Pak. Ya. Saya naik Garuda Mas dari Tayu itu masih Rp4.000. Ya. Nah, setelah saya bekerja di Jakarta naik kelas 2, pulang membawa uang Rp35.000, Pak. Terus saya bisa beli tas, bisa beli sepatu, saya bisa beli ikat pinggang yang notabene ngetren di zamannya, Pak. Ya. Tapi meskipun saya sudah pakai tas champion, pakai ikat pinggang yang ngetren juga, tapi belum punya pacar, Pak. Karena tidak punya sepeda motor. Jadi hidup saya itu untuk urusan bercinta itu gagal, Pak. Setelah saya naik kelas 2, kelas 3, saya lulus SMA, saya juga merantau lagi ke Jakarta. Ya. Saya merantau ke Jakarta, saya ikut ngerjain Gajah Mada Plaza sama BHS Bank yang Jalan MH Tamrin, Pak. Ya. Jalan Gajah Mada, Jalan MH Tamrin depan Monas. Itu di sana saya sebagai kuli bangunan itu kerjanya jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Kok malam-malam? Kerjanya malam, setelah mall itu tutup, saya baru kerja, Pak. Lah kos saya tuh di Cengkareng, Jakarta Barat itu, Cengkareng, dekat dengan Biskuit, gandeng dengan Biskuit itu, kos-kosan saya itu lantai 2, tapi dari triplek, lantai 2 tapi dari triplek, Pak. Selama berbulan-bulan itu pun saya juga tidak punya alas, ya pokoknya triplek itu kalau ada kertas kardus ya tak buat alas, yang bantal saya itu dari tas yang saya bawa dari rumah, saya cuma bawa 2 setel baju. Itu cita-cita saya itu kepingin beli kaos yang tulisannya Osela itu loh, Pak. CF, Osela. Yang notabene tahun 92-an itu ngetren. Country Vista, Osela. Itu benar-benar saya juga punya impian, punya kaos seperti itu, Pak. Ya. Alhamdulillah saya bekerja bisa beli kaos Osela di Citraland, Pak, yang Tarumanegara itu loh. Ya. Dekat dengan kampus Untar itu ya, Pak, Tarumanegara miliknya Pak Ciputra itu loh. Ya. Nah, itu setelah saya lulus di situ, dari kerja bangunan saya pindah lagi di pabrik kertas Solo, Abadi Jaya, di daerah Pucang Sawit, Solo dekat UMS. Jebres itu UMS ke selatan, Abadi Jaya itu saya di mes di situ juga. Pokoknya ya wes tidurnya di mes itulah, tidak ada alas-alasan itu. Saya masuk kerja lagi di setelah itu saya kerja di Polytron 2 tahun, Pak Bapak. Di Kudus berarti ya? Pabrik TV Kudus 2 tahun. Setelah saya lulus dari Polytron 2 tahun, saya kuliah di Akper Notokusumo, Yogyakarta. Masuk tahun 95. Ya. Jadi lulus saya SMA itu 92. 3 tahun saya malang melintang di dunia persilatan pekerjaan yang notabene begitu berat.
Setelah saya lulus dari Akper, ketika Akper juga banyak cerita itu Pak. Ya. Saya kuliah 2 bulan, ibu saya meninggal. Ya. Ibu saya meninggal, terus saya kuliah itu dijualkan tanah sama orang tua saya itu untuk biaya kuliah. Setelah 1 tahun kuliah, uang saya sudah habis Pak Bambang. Sudah habis. Terus saya tingkat 2 itu ada cerita juga menarik di sana. Banyak cerita yang tingkat 2 itu. Jadi setiap saya pulang, 3 bulan sekali pulang, Bapak tidak punya uang. Tapi saya dikasih madu sama bapak saya itu. Oh. Jadi setiap saya pulang dikasih madu. Ya notabene ketika itu madu itu 1 botolnya Rp2.500. Saya jual di daerah Bantul, Jalan Parangtritis itu, yang Duku Banyon, yang sebelah selatan Kasongan itu. Sama bapak siapa itu kalau tidak salah pegawai waktu dulu itu namanya Depak. Kalau sekarang kan Kemenak. Ya. Beliau itu naib kalau tidak salah itu. Saya nyetor ke sana. Setiap saya pulang nyetor ke sana. Saya jual di sana 13.000. Jadi saya dari gajian itu 2.500. Saya jual di sana itu laku 13.000. Jadi saya masih untung 10.500. Itu saya dapat buat makan cukup 1 minggu. Di sela-sela saya menjual madu di daerah Parangtritis, Jalan Parangtritis Bantul, Dukuh Banyon itu, saya punya ide lagi mencetak buku, Pak Bambang. Saya mencetak buku dengan judul teori praktek nyuntik di rumah secara praktis. Setelah saya ketik selama 3 bulan, jadi setiap malam saya lembur pakai ketik zaman dulu tuh yang cetak-cetok itu loh Pak. Ya. Nah itu setiap malam saya lembur, saya konsul ke dosen saya, dosen pembimbing saya, wali kelas saya itu saya konsul, saya punya ide seperti ini, kira-kira ini nanti menyalahi aturan apa tidak? Saya bilang gitu. Oh tidak, ini silahkan dikembangkan. Lanjutkan dulu nanti konsul ke saya. Namanya Bu Deni Triasih, dosen saya itu. Karena dosen saya itu lulusan SKP dari UI dan masih muda, dan orangnya itu memang egaliter lah. Jadi saya setiap ada apa-apa saya konsolnya dengan Bu Deni. Sekarang beliau kalau tidak salah itu di rumah sakit Pandeglang apa daerah mana itu ya, daerah Jawa Barat pokoknya Bu Deni itu. Terus saya cetak sekitar 1.000 eksemplar Pak Bambang. Setelah saya cetak sekitar 1.000 eksemplar, tiap pulang kuliah saya bawa buku itu ke kampus-kampus, kebidanan, ke SPK, termasuk ke akper-akper yang wilayah Jogja. Wilayah Jogja, alhamdulillah itu setiap buku saya laku, kalau tidak salah Rp4.000 apa Rp2.000 gitu ingat saya itu, Mas saya sudah lupa. Jadi buku itu terjual habis. Itu kalau tidak salah bisa untuk menyambung nyawa kurang lebih 1 tahun, Pak. Untuk makan itu. Setelah naik tingkat 3, saya juga setiap ada event-event di kampus, saya selalu menjadi kontraktor, Pak Bambang. Taruhlah dari segi snack, dari segi makan siang untuk acara-acara ospek, ketika itu ada ospek itu, saya diikutkan sama kakak-kakak saya itu, awal-awalnya itu seperti itu. Dek, kamu yang cari catering ya, karena kan kamu banyak kenalan di daerah sini. Siap, Mbak. Ternyata dari catering itu saya dapat diskon dari catering itu kalau tidak salah itu Rp2.000 per sekali makan selama 3 hari, berarti makan 3 kali kali 80 kali 3 hari. Itu kalau tidak salah itu saya dapat untung 3,5 juta ketika itu. Ketika itu karena saya modelnya itu memang rada-rada ya bisa dikatakan gaul Pak, istilah sekarang itu dulu itu. Ya. Jadi
tidak ada tabungan, tapi saya buat beli kalung, Pak. Yo tidak mati gaya gitu loh, Pak. Tapi tidak mati gaya gitu loh. Setelah uang saya habis, kalung saya tak jual buat makan lagi itu. Terus ketika Krismon, Pak, 97, 98, Krismon memuncak itu, saya tidak kuat makan, saya ikut teman saya di Kerapia. Teman saya yang mondok di Kerapia itu, saya ikut di sana, ikut numpang makan, numpang tidur. Di daerah Kerapia, tiap sore saya juga ikut ngaji di sana, di Kerapia itu, Pondok Yinawir itu. Yang mertuanya Anas Urbaningrum itu loh, Pak. Iya. Nah, di situ saya hijrah dari Pakualaman ke Kerapia itu 3 bulan. Teman saya habis kontrak, pindah lagi ke Kaliurang. Saya ikut lagi di sana. Tugas saya itu menyiapkan makan sama cuci piring. Itu di Kaliurang KM 7, daerah BRI itu masuk ke kiri kalau dari selatan. Kentungan ke utara, KM 7 belok kiri sekitar 200 meter. Saya bertempat di sana itu sampai lulus. Ketika Krismon memuncak, itu ada antri makan gratis di UGM ketika itu. Antreannya itu sampai 150 orang. Karena itu gratis, ya tiap pagi, tiap siang saya ke sana. Makan gratis di sana itu, di UGM itu. Meskipun saya itu miskin, melihat ibu-ibu yang notabene yang hamil tua, ikut antri makan, itu saya menangis, Pak. Melihat ibu-ibu yang ikut antri makan itu. Meskipun kondisi saya juga kurang, tapi melihat beliau yang sudah hamil tua, ikut antri makan di sana, saya itu juga, cara bahasa desa itu keronta-ronta, Pak, melihat kasihan. Terus setelah lulus, saya pulang ke Pati, Pak. Ngamen saya pernah di Jogja itu, terus jual bakpia patok itu, saya jual di stasiun Tugu, dekat Malioboro itu. Saya ditangkap sama polisi sama satpam karena tidak punya izin. Saya disel di tempat itu, satpam itu. Hampir 1 hari 1 malam itu saya di sana. Saya menangis, Pak. Karena saya bilang, saya itu kuliah, saya tidak punya uang. Karena saya berani jualan bakpia di sini, ya memang benar-benar saya itu kepepet. Saya bukan pencuri, saya bilang gitu. Akhirnya masih tetap tidak mau terima. Bakpia saya mau dirampas. Loh, lah saya belinya aja tidak beli, kan saya masih utang dari pengrajin itu. Akhirnya bakpia mau dibawa, tak itu Pak, tetap tak gondeli, tak rangkul. Tidak boleh Pak, ini saya masih utang, saya bilang gitu. Akhirnya habis jam isya dilepas. Dilepas, tak jual lagi di daerah depan kantor pos besar itu, alun-alun utara itu, sebelah keraton, sampai jam 3 pagi, laku separuh terus saya pulang. Juga pernah saya melakukan hal-hal seperti itu di Jogja. Singkat cerita, saya lulus dari Akbar, lulus tidak bisa kerja, saya juga jualan sandal bekas, Pak. Jadi saya jualan sandal bekas itu dari Prambatan Kudus itu, saya bawa ke Pati, nah mereknya Neckerman. Neckerman ketika itu juga merek-merek yang agak-agak terkenal, tapi dengan harga murah, akhirnya masyarakat banyak beli. Nah, artinya Pak, sandal yang rusak atau seperti apa kok bekas? Sandal yang rusak, tapi di sana diperbaiki, Pak. Oh. Kayak baru gitu loh, Pak. Ya. Tapi modalnya itu sandal-sandal sudah bekas sebetulnya. Tapi direhab, di-repair lagi kayak baru. Setelah itu saya dimarahi kakak saya yang Munario itu. Di sekolah nado-ado malah ning kene dodol sandal. Tiwah entek Tegal barang. Orang niat nyambut gawe ya wes bilang gitu. Terus saya timbul pemikiran, kalau begitu saya ini salah. Terus akhirnya saya daftar di RSI Pati. Saya daftar di rumah sakit, saya diterima di RSI. Saya bekerja di RSI Pati dengan gaji 90.000. Padahal cita-cita saya dulu itu ke luar negeri, Pak. Jadi cita-cita saya itu ke luar negeri, ke Kuwait, bekerja di sana dengan gaji 15 juta selama 2 tahun. Setelah 2 tahun saya pulang nikah, gitu Pak.
punya mobil Katana, pakai kacamata hitam, jemput pacar di terminal. Itu cita-cita saya, Pak. Cita-cita saya itu seperti itu, Pak. Dan itu pacarnya dari mana? Ketika itu pacar saya di Kebumen, Pak. Oh, Ya. Tapi setelah saya ikut pendidikan perawat mahir di RS Suswondo, ya. Yang pacar saya tidak boleh. Nah. Karena dikhawatirkan nanti kalau saya ke sana tidak pulang. Nah. Karena ya mungkin rada-rada curiga lah, Pak. Ya. Ketoke yo pacarnya menawane yo ora elek nemen-nemen kan kuatir nanti di sana itu dicantol sama orang-orang sana, teman-teman yang kerja di sana gitu. Akhirnya saya tidak jadi perawat mahir 1,5 tahun. Akhirnya saya tetap di RSI. Saya dipanggil Direktur Dr. Supartomo. Saya dipanggil tanpa tes. Saya dimasukkan Wiyata Bakti di RS Suswondo. Saya tidak mau, Pak. Saya di Suswondo kalau Wiyata Bakti tidak bisa makan, Pak. Nanti orang tua saya kan gimana? Tidak ada yang ngurus. Karena orang tua saya yang satu sudah meninggal. Tinggal bapak di rumah. Intinya saya mencari makan untuk hidup, menghidupi orang tua saya. Kalau di RSI saya dapat gaji meskipun 90.000. Kalau di RS Suswondo, sepeda motor saya tidak punya. Dari rumah ke Suswondo itu 1 jam. Ya. Jadi terus terang saya tolak. Ya udah, kalau kamu nolak, tapi Anda saya masukkan di sini tanpa tes. Banyak orang yang ngelamar tuh ada ratusan orang. Tadi tidak saya panggil. Tapi Anda masuk di sini tanpa tes. Tawaran Bapak saya terima, saya mengucapkan terima kasih, tapi saya akan tetap mengembangkan di RSI, Pak. Terakhirnya di RSI, sampai 20 tahun saya di RSI, Pak. Di RSI, saya menjadi kepala UGD kurang lebih 18 tahun. Setelah menjadi kepala UGD, tidak pernah dimutasi. Akhir cerita saya dimutasi di ICU. Saya kepala ICU 6 bulan. Terus terang saya jenuh. Ya. Karena saya pikir saya baru sadar ternyata kok rasa-rasanya saya harus mengundurkan diri. Karena usia saya sudah tidak muda lagi dan tidak keren kalau saya menjadi karyawan. Saya bilang gitu. Akhirnya saya masuk di Kadin Kabupaten, Wakil Ketua Bidang Sarpras dan Pariwisata sekarang. Akhir cerita saya juga terus ada pandemi, Pak. Ya. Ada pandemi karena saya memang jiwa saya seorang perawat dan notabene melihat televisi itu teman-teman itu banyak yang terkapar karena COVID. Saya menangis setiap melihat TV itu saya menangis. Apa yang harus saya buat dengan melihat teman-teman yang di televisi terkapar seperti itu. So, akhirnya saya rembukan dengan keluarga, ayo nyumbang madu yuk, bilang gitu. Patungan, kakak yang madu, adik yang roti, saya yang susu beruang itu, kita kumpulin di RSI pertama 150 PCS di RSI. Setelah itu pandemi masih mengganas, Pak. Terus saya nyumbang lagi di Rumah Sakit Budi Agung, Juwana. Ternyata teman-teman yang dari rumah sakit itu merasa iri. Pak, RSI dikasih, sebening Budi Agung dikasih. Lah sebening kasih, tidak dikasih. Akhirnya tak kasih. Sebening kasih dikasih, KSA minta. Loh Pak, KSA masa udah dikasih? Tak kasih. RS Suswondo tak kasih. Rumah Sakit Kayen tak kasih. Mitra Bangsa tak kasih. Pastabik juga tak kasih. Akhirnya lengkap seluruh rumah sakit di Kabupaten Pati. Itu belum Madugana belum muncul ketika itu. Muncul cuma hanya masih embrio lah, Pak. Setelah kita berembuk lagi dari kakak saya, adik saya ini Madune diurus dikembangke. Akhirnya PRT sudah, Dinkes sudah, Balai POM. Akhirnya Balai POM diurus distributor yang Semarang. Akhirnya Balai POM terbit, Pak. Setelah Balai POM terbit, pandemi begitu mengganas, madu saya akhirnya menyebar sampai Semarang, Jogja, Kalimantan, Jakarta, Kudus, pokoknya Jawa Timur.
ada pesanan juga yang dari Malaysia, Taiwan, Hong Kong juga ada, terus ke Iran juga ada, Turki juga ada. Cuma belum ketemu sama bayarnya, Pak. Ya. Itu masih skala-skala kecil. Cuma Tahun berapa sekarang itu, Pak? 2020. apa? Tahun 2020. Itu 2020, Pak. Tahun 2020. Tapi setelah pandemi itu begitu meluas, yang madu, yang wilayah-wilayah Jakarta pun juga sampai sekarang karena distributor-distributor yang reseller-reseller sudah terbentuk, akhirnya sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Termasuk tadi sore itu juga ada MOU dengan Isuzu Jawa Tengah di Semarang tadi sore. Jadi itu sekilas madu. Tapi tentang ada SMK, termasuk itu saya juga merintis bertiga juga dengan adik, dengan kakak itu tahun 2012, Pak. Mendirikan SMK Farmasi dan SMK TBSM, Teknik Bisnis Sepeda Motor, Pak. Terus? Tentang pertanian itu 2018, setelah saya mundurkan diri dari rumah sakit itu, saya langsung terjun ke dunia pertanian. Dan alhamdulillah karena saya sudah banyak punya simpanan perkebunan, tanah-tanah yang dulu ketika mulai tahun 2007-2008 saya sudah mulai membeli beberapa bidang tanah. Itu saya buat perkebunan mulai dari jeruk, apokat, kelapa kopior, durian dari musangking, bawor, duri hitam, itu juga sudah saya siapkan. Terus yang sekarang saya juga menanam jambu citra 1 hektar juga. Gunari, dari semua bisnis itu tadi ya, ada pertanian, buah, madu, kalau SMK mungkin bukan bisnis ya, jadi mungkin kegiatan semi sosial itu. Itu yang paling menghasilkan yang mana? Alhamdulillah itu saling mendukung, Pak. Jadi ibarat saya itu roda yang besar, roda kehidupan besar itu. Kalau kita mau menjalankan roda yang besar, kita harus punya roda-roda kecil. Ya. Jadi roda-roda kecil itu diantaranya termasuk bisa dikatakan usaha-usaha yang sifatnya itu retail, Pak. Jadi roda besarnya tetap madu ya? Roda besar itu saya juga pengembang, Pak, untuk jual beli tanah perkaplingan itu. Ya. Roda besarnya itu. Nah, sekarang khusus bicara tentang madu. Kenapa namanya Ghana? Ghana itu sebelum terbit, itu kita konsultasi bertiga dengan adik, dengan kakak, termasuk dari teman yang dari HIPMI, teman-teman HIPMI itu juga berembuk. Dulu itu mau membuat nama itu madu beruang, madu tawon liar. Kita membuat madu besar, mau membuat apa? Terus akhirnya ada usulan-usulan dari teman-teman, kita membuat nama itu Ghana. Dalam arti Ghana itu istilah Jawa itu ada gono gini, Pak, kekayaan. Ada yang mengartikan di daerah Timur Tengah ada pegunungan Ghana. Kalau bahasa Sanskerta juga membawa kekayaan, ada yang mengartikan membawa hoki. Itu tergantung yang mengartikan, tapi kalau dari kita, dari Madu Ghana Group itu, Ghana dalam arti di sini adalah membawa berkah, kekayaan yang berkah. Iya. Pak Gunari, ini kan bisnis makin membesar. Iya. Itu gimana? Produksi masih bisa menjangkau nggak? Berarti kan harus
lebahnya makin banyak gitu. Ya alhamdulillah Pak. Kalau misalnya bisnis makin besar, kita masih punya stok Pak. Kita punya stok yang sekiranya itu memang kita perkirakan stok itu untuk 1 tahun yang akan datang kita sudah cukup. Nah, artinya apakah mengembangkan terus di lahannya sendiri atau mengambil dari tempat lain misalnya untuk? Kita kerjasama Pak, kerjasama juga dengan teman-teman petani dari lebah. Ya. Tapi dari kerjasama itu pun kita juga punya QC, Ya. punya QC yang istri saya sendiri itu juga untuk mensortir kira-kira ini masuk apa tidak, levelnya sama dengan madu Ghana apa tidak, itu kita harus selektif Pak. Artinya hanya dari daerah padi situ saja atau mungkin dari luar? Untuk peternaknya itu daerah padi, cuma yang tawon itu banyak, misalnya daerah sini Randu itu bulan 5. Ya. Kalau belum bulan 5 kan belum bisa. Ya. Akhirnya kita kejar cari Nextar di daerah-daerah Jawa Timur, daerah Wonosobo, Temanggung, bisa di Blitar, bisa daerah Tuban, bisa daerah Bojonegoro. Kalau misalnya ada bunga, taruhlah, kan teman-teman petani itu sudah punya jadwal itu loh Pak. Kalau bulan ini di sana, bulan ini di sana, bulan ini di sana. Kayak orang Premo ganti itu loh Pak, sudah punya jadwal. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah itu diklasifikasi berdasarkan misalnya ini madu bunga randu, ini madu bunga apa gitu, atau di mix? Kalau dari saya pribadi Pak, kita tidak berani memfokuskan taruhlah ini madu randu, ini kelengkeng, ini jenis madu taruhlah dari Kaliandra, kita tidak berani karena ketika dicek Balai POM itu madu kita itu madu multiflora Pak. Oh. Jadi kalau terjadi apa-apa kita tidak berani bertanggung jawab. Karena misalnya saya ngeklaim madu ini madu Kaliandra, ternyata dicek kandungannya multiflora, kita salah. Nah, dengan pemasaran ya yang begitu berkembang, itu kan berarti konsumen merasa mendapat manfaat dari madu itu. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Bunari, ini produk ini apa keistimewaannya? Produk yang kita kirim ke distributor, keistimewaan dari kami, semboyan kami adalah madu saya berkualitas, madu saya berlegalitas. Dari legal formal kita sudah. Nah, kemudian yang menarik ini ada 3 bersaudara. Ada Pak Munaryo, ada Pak Bunari, ada Pak Hamim ya kalau nggak salah. Ya. Itu bagaimana pembagian kerjanya? Sebetulnya yang saudara saya itu berempat. Ya. Yang cewek itu namanya Kiswati Ningsih. Ya. Itu berempat. Cuma yang sering ketemu karena kita itu laki-laki sering berdiskusi itu bertiga. Jadi kalau misalnya saya dapat order yang begitu besar, adik sama kakak itu tak kasih. Tak kasih order. Ini kirim ini, kamu kirim ke saya sekian, kamu kirim ke saya sekian, harga mengikuti saya. Oke, siap. Yang adik saya dapat job, saya juga dikasih. Anu Mas, aku kirimi gawekno yang 200 botol itu ukuran 1350 gram, 200 botol ukuran 100 gram, taruhlah 300 botol ukuran 350 gram, seperti itu. Jadi pembagian, Pak. Jadi bertiga ini masing-masing produksi sendiri-sendiri. Iya. Pemasarannya bekerja sama gitu kira-kira ya. Pemasarannya bekerja sama, tapi dalam packagingnya kita home industry sendiri-sendiri, tapi satu bendera. Lalu bagaimana menyamakan apa itu kualitasnya itu standarnya? Kualitas standar itu madu itu ada satu pintu, Pak. Jadi dicek gitu ya, Pak? Ya, dicek. Baik.
sekarang pertanyaan yang menarik ini, yang baru saja viral. Apakah karena saking suksesnya bisnis madu ini, sehingga Pak Gunari dan keluarga ini membeli mobil yang mahal-mahal? Jadi ceritanya itu panjang Pak Bambang. Jadi ketika yang anak saya itu ulang tahun, anak adik saya itu ulang tahun, itu hampir bersamaan. Ulang tahunnya itu hampir bersamaan. Terus kita juga tiap hari kan berembuk, kita ketemu. Kadang di gajian, kadang di kebun, kadang di tempat saya, kita ketemu. Iki malah yang anak saya, Mesti itu, namanya tuh Mesti, Pak. Ya. Jadi terinspirasi dengan Mbak Mesti itu loh, Pak. Masa? Ya ini benar Pak. Iya. Jadi namanya juga Mesti, karena dulu kan sering Mbak Mesti itu sering serawung lah sama keluarga kita itu sering serawung. Iya. Sebenarnya aku di anak tak jenakno Mesti gitu. Nah, lahir perempuan dinamakan Mesti. Mesti itu ulang tahun malah jaluk Rubicon. Wah, Rubicon ini tidak makanan manusia. Saya bilang gitu. Mahal. Ya mbuh arti kada rezekine bocah gitu. Nah, terus dari segi usaha, karena tadi saya juga cerita ada tanah kapling, ada perumahan, ada madu. Itu kita berembuk. Manajernya ada satu, istri saya. Terus kita berembuk, yuk patungan tuku mobil yuk bareng-bareng. Engko di motowing, engko dinggo ulang tahun. Lah ulang tahunnya ora dino iki, ora apa-apa engko dipadakno bareng di rumah pusat, di gajian. Itu rumah cara Malaysia itu rumah pusaka, Pak. Rumah kita waktu dilahirkan di sana. Ketemu di sana, terus akhirnya ya wes kalau gitu kita bareng-bareng mangkat. Akhirnya mobil itu kita sudah membeli, kita kelompokkan di Kudus, di Demak itu Karanganyar. Di tempat om saya. Mobilnya berapa berarti? 3. Yang beli bareng itu 3 Pak Bambang. Ya. Jadi kalau mobilnya Rubicon itu kan hampir 1 miliar kalau nggak salah harganya. Iya Pak, iya. Tergantung Pak, ada yang 1,5, ada yang 1 M, ada yang 1,8 Pak. Oh iya makanya. Jadi setelah itu kita berembuk karena itu tahun baru, wah iki kok rame, enak ono toweng jajar-jajar rame. Iki jajal njaluk tolong polisi yuk disiapno patwal. Akhirnya dari Pasar Pragolo itu Pati kita minta tolong sama Pak Polisi untuk mengawal biar tidak terjadi apa-apa gitu Pak. Akhirnya dikawal Pak Polisi. Nah, setiap gang-gang yang rame itu polisinya itu berhenti untuk menata pasukan toweng itu. Nah, akhirnya banyak orang-orang yang nyoteng, Pak. Nyoteng. Nah, terus setelah disoteng dibuat TikTok. Akhirnya jadi viral seperti itu, Pak. Kan tetapi tetap aja bahwa ukurannya ini kan hanya pengusaha-pengusaha yang sukses ya, bisa beli bersama-sama mobil Rubicon gitu ya, yang harganya lebih dari 1 miliar itu tadi ya. Kan berarti sekarang ukurannya pengusaha yang diperhitungkan di Pati lah gitu, bertiga itu. Betul. Tidak lah Pak, masih banyak yang di atas saya, masih banyak. Saya itu hanya sebagian 1 tetes air lah ibaratnya di Pati. Tidak ada apa-apanya dengan senior-senior, tidak ada apa-apanya. Cuma baik. Kita itu ibarat wes ngerasakno kita susah itu lama. Kalau misalnya anak kepengen senang, keluar orang tua itu kepengen senang, tor ada, kenapa tidak gitu loh Pak. Sekarang saran yang bisa disampaikan itu menurut keyakinan Pak Gunari bisnis sukses itu benar-benar kayak rezeki gitu ya, datang gitu, atau memang juga karena usaha yang sungguh-sungguh? Kalau menurut saya segala sesuatu bisa dipelajari Pak Bambang. Bisa dipelajari. Jadi taruhlah misalnya teman-teman ingin berguru, dalam arti bukan sombong ini, untuk ingin sharing dengan saya itu dengan kami lah, kita bertiga itu. Nah, tadi gimana caranya memberi semangat kepada orang lain yang ingin sukses seperti Pak Gunari bersaudara?
Nggih, saya komitmen sejak awal, Pak. Ampun dikatakan sukses, meskipun kita juga bersyukur lah. Nanti kalau orang dengar itu dikira kita itu sombong. Ya intinya saya tuh dibanding dengan dahulu, alhamdulillah saya ada perkembangan itu. Jadi nomor satu kuncinya menurut saya jelas berani dulu, Pak. Keberanian. Jadi keberanian, keuletan, termasuk kejujuran, itu pun juga kita artinya luas. Kepercayaan dari masyarakat itu juga kita pegang utama, kita pegang sungguh-sungguh kepercayaan itu. Terus yang tidak kalah terakhir adalah kita pasrah, kita berdoa, terus kita percaya yang di sana mau dibuat apapun kita tuh pasrah dan mengikuti arus, Pak. Setelah kita mengikuti arus itu, kita juga pinter-pinter mengambil celah. Taruhlah ketika Kanjeng Nabi itu mendapat wahyu pertama di Gua Hira itu adalah Iqra ya Muhammad, seperti itu. Jadi kita harus bisa membaca situasi dan kondisi yang sekarang ini, yang lebih pasnya kita berusaha apa. Kita harus bisa pintar-pintar membaca. Setelah semua itu kita lakukan, itu pun kita jangan sampai ceroboh, kita pun jangan sampai jatuh, ataupun kita itu jangan sampai salah. Mengandung maksud, seandainya terjadi sesuatu, kita masih ada senderan kita di belakang. Itu pun jangan sampai satu senderan, Pak, sandaran. Kita harus 3 sap. Jadi senderan pertama kalau misalnya itu taruhlah roboh, masih ada tembok di belakang. Kalau kita roboh lagi, masih ada tembok di belakang. Itu kalau kita bisa yang saya artikan tuh, jangan kita sampai bekerja itu ceroboh ataupun bunuh diri. Berani dalam arti kita benar-benar pakai ilmu kirologi itu, Pak. Jadi apakah Bapak sempat melihat Pak Gunari bersaudara ini berhasil? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Jadi Bapak itu ketika saya sudah beribadah, istilah kasarnya cetone mawon, ketika saya berhaji, Bapak masih melihat saya. Istri saya berhaji dengan saya, Bapak masih. Ketika saya berangkat haji lagi, Bapak masih. Dan alhamdulillah Bapak juga sudah saya berangkatkan haji. Setelah berangkat dari haji, saya punya perkebunan apa, Bapak juga sudah sempat melihat. Termasuk saya sebelum ada viral-viral itu, saya sudah pernah membeli mobil yang tren terkini, termasuk VRZ itu, yang baru dari Nasmoko. Bapak juga sudah saya sering ajak naik mobil saya. Terus saya beli mobil lagi baru, Bapak juga sudah saya ajak naik mobil. Termasuk yang dari kakak saya, yang adik saya yang hamil itu bisa dikatakan sudah mapan, Bapak masih bisa dengangi lah, Pak, bisa dengangi. Dalam arti istilah saya tuh Bapak setelah teman anak-anak dikatakan sudah mapan, termasuk adik saya yang cewek itu sudah punya apotek 2, itu Bapak juga sudah melihat. Anaknya 4 itu sudah ada yang jadi carik, saya jadi mantri di RSI, yang adik saya sudah lulus kebidanan mendirikan apotek, termasuk sudah punya rumah tanah, sudah berangkat haji, saya Bapak berangkat, itu saya yakin Bapak saya itu sudah hidupnya itu sudah puas. Dan insya Allah husnul khotimah, beliau insya Allah masuk surga, Pak. Sekarang juga yang menarik ya, ini Pak Gunari bersaudara, walaupun usahanya sukses, tapi masih tetap menekuni pekerjaan masing-masing. Masih. Ya, itu gimana? Kenapa nggak pensiun aja? Kalau saya mengundurkan diri dari rumah sakit, itu 2018, tapi dari direktur
itu ke rumah saya diajak bergabung lagi di rumah sakit. Kebetulan saya juga mengikuti jejak Bapak ketika Bapak itu dulu saya melihat titel Bapak, Doktor SH MH itu, wah, Magister Hukum. Alhamdulillah saya itu lulus Magister Hukum. Terus saya ditarik rumah sakit Dewan Penasihat, Pak. Saya termasuk Dewan Penasihat Hukmas Rumah Sakit non-profit, Pak. Sampai sekarang, SK saya sampai 2023. Dan kebetulan rumah sakit itu, alhamdulillah saya itu dipercaya dengan rumah sakit. Termasuk beli tanah rumah sakit itu atas nama saya pribadi malah Pak. Sampai sekarang atas namanya Gunari gitu. Jadi artinya mencari rezeki lewat bisnis tetap jalan, tetapi mengabdi di kegiatan-kegiatan yang mungkin agak sosial itu juga masih jalan gitu ya? Itu tidak agak sosial Pak. Jadi kehidupan saya nanti, alhamdulillah cita-cita saya itu ibarat orang yang sudah tua, sisa hidup saya itu akan saya abdikan diri ke masyarakat. Ya. Jadi di rumah sakit non-profit, termasuk di masjid, saya juga Dewan Penasehat Pendirian Masjid Sumberjo yang lantai 3, termasuk untuk yatim piatu, alhamdulillah saya juga masih jalan, termasuk ada musola-musola. Ini bukan sombong, bukan riak ya Pak, tapi ini kan cerita untuk motivasi teman-teman lah. Ya. Masuk dari saudara-saudara, taruhlah misalnya ada sesuatu, kita berembuk, kita saling membantu gitu Pak. Misalnya ada saudara-saudara yang agak ada kesusahan apa-apa. Terus insya Allah nanti hari Minggu nanti Pak, mohon pangestu, itu nanti juga ada pencalonan ketua PPNI Kabupaten, Persatuan Perawat. Ya, tahu, ya. Saya juga dicalonkan, entah jadi apa tidak, saya juga belum tahu karena kan namanya orang banyak, anggotanya kan sekitar hampir 2.700-an lah. Itu juga organisasi sosial kemasyarakatan dari perawat. Ya. Termasuk sekarang saya didapuk oleh Pak Rektor Universitas Safin jadikan wakil rektor, Pak. Ya, ide yang sangat bagus, Pak Gunari. Inspirasinya luar biasa. Mudah-mudahan bukan hanya maju untuk Pak Gunari dan keluarga, tapi bisa untuk jaringan organisasi untuk masyarakat lain yang ingin bergabung. Saya kira sekali lagi terima kasih, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.